A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah muhasabah Ramadan rahimakumullah. Pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, bersalawat bagi Rasulullah SAW. Pada pagi hari ini subuh nan indah, kita mendapatkan nikmat dan berkah, bangun kembali untuk menunaikan tugas kehidupan yang sejati, tugas ibadah untuk akhirat, ibadah untuk dunia, pun ibadah semuanya lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang lelah, maka insyaAllah niatkan lillah, yang lelah akan menjadi indah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang telah memberikan kita penglihatan yang jernih, pendengaran yang jeli, dan juga kesehatan yang luar biasa. Dalam ayat doa selamat ada beberapa hal yang kemudian itu disematkan dan menjadi pegangan indah bagi kita. Doa selamat itu bunyinya barangkali para teman-teman muhasabah hadir rahimakumullah akan memahami. Dan ini doa selamat salah satu yang buat saya tercurah dan terpicu di hati, bahwa beberapa saat sebelum Bapak Haji yang kita kenal Pak Haji Tabran boleh meninggal dunia, kami sempat menyampaikan kultum di Masjid Agung Darussalam, yang diantara adalah menerjemahkan tentang doa selamat. Ada 10 hal yang diminta dengan dahsyat secara urutan. Yang pertama adalah sesuai urutannya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa afaina lisaba. Ini doa yang masyhur. Kemudian waktu itu kami terjemahkan dalam kultum subuh di Masjid Agung Darussalam. Tak lama datanglah Haji Tabran dan kemudian dengan sigap mengatakan, Masya Allah Pak Ustadz, saya sudah lama hafal doa ini, baru sekarang saya tahu artinya. Luar biasa sekali ya, luar biasa. Dan hanya hitungan minggu kemudian beliau Haji Tabran husnul khotimah berpulang ke rahmatullah. Apa sih Pak Ustadz arti doa selamat? Secara berurutan mari kita dengarkan. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon meminta kepadamu keselamatan dalam agama kami. Ini permintaan utama dan pertama, karena rupa-rupanya memang beragama itu adalah utama, perdana, dan paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga berbangsa bernegara pun ditempatkanlah namanya Pancasila terkait agama sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanmu itu tunggal, Tuhanmu utamakan, agamamu utamakan. Inna nas'aluka salamatan fid din. Kami minta ya Allah, kami beragama, agama Islam ini selamat. Bukan kau kemudian agama yang menjadi tersesat, agama yang salah jalan. Namun ya Allah, kami minta agama yang selamat di dalam petunjuk dan hidayah ittiba' nabimu, dan juga petunjuk dari orang-orang kepada sekeliling kami, dari para ustadz, para ajengan, para guru dan sebagainya. Inna nas'aluka salamatan fid din. Kami mohon ya Allah, kami selamat dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah permintaan kepada Allah, wa afiatan fil jasad. Jadi sesudah agama yang selamat, permintaan kedua adalah nikmat yang hebat, sehat di dalam jasad. Jadi rupa-rupanya kesehatan itu merupakan suatu yang sangat penting, sehingga ditempatkan dalam urutan yang kedua, minta sama Allah afiatan fil jasad. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat. Alhamdulillah anak-anak juga sehat. Alhamdulillah sekitar kita juga sehat.
Karena rupa-rupanya kalaupun punya nikmat harta, nikmat yang lain-lain itu, tetapi kalau tidak sehat macam tak berguna. Banyak barangkali kegiatan orang terkenal ngetop, tapi kalau dia lagi sakit maka akhirnya tidak bermakna. Maka permintaan kepada Allah ini suatu yang sangat niscaya. Salamatan fid din, agama kami selamat. Wa afiatan fil jasada, jasad kami sehat. Kemudian yang ketiga adalah ziyadatan fil ilmi, minta kepada Allah agar kami bertambah ilmunya. Bertambah ilmu maknanya adalah, karena memang sejatinya dalam konsep hikayat dan riwayat, mencari ilmu itu sesuatu yang sifatnya tidak dibatasi bagi kita umat Islam. Bahkan ada perkataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini perkataan yang makna adalah carilah ilmu dari boyan sampai liang lahat. Bahasa sejatinya umat Islam itu cari ilmu tidak dibatasi dari TK, SD, S1, S2, S3, S4 dan sebagainya sampai guru besar. Namun walaupun sudah menua tetaplah belajar dan belajar. Ziyadatan fil ilmi. Baru yang keempat, ini yang kadang-kadang pada sebagai kita mulai nomor satukan. Nomor keempat adalah barokatan fil rizki. Barokatan fil rizki, rizki yang berkah. Permohonan kepada Allah dalam doa selamat, salamatan fid din, afiatan fil jasada, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Yang keempat, berkah dalam rezekinya. Cari rezeki itu merupakan makhluk punya kehendak. Tetapi jangan lupa, tetaplah utamakan Allah punya kehendak. Bahkan dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan, idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah wa zarul bay'. Kalau sudah dipanggil, ditunaikan salat Jumat, maka bergegaslah untuk menunaikan salat Jumat. Wazarul bay', tinggalkan jual beli. Kalau sudah ada kewajiban agama, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan mencari rezeki, tinggalkan mencari yang namanya uang. Tetapi yang diminta adalah kemudian dalam salaman tadi barokatan fi rizki, rezeki yang berkah. Apakah itu berkah? Berkah makna adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Ada orang gaji 5 juta, berkah. Keluarganya sehat, hati yang tenang dan tentram, damai, anak-anak yang dalam keadaan semuanya baik-baik saja. Berkah. Di sisi lain ada seorang punya gaji 50 juta, tetapi keluarga bermasalah, anak sakit-sakitan, dan kemudian dia pengeluarannya lebih besar daripada gajinya, maka nama tidak berkah. Berkahlah yang disari, berkah yang diinginkan. Sehingga pun kalau kita makan, yang diminta adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah bagi kami dari apa yang Kau berikan kepada kami, rezeki-rezeki ini, rezeki yang Kau beri kepada kami, berkahi Allah. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari azab api neraka. Barokatan fi rizki. Kemudian tahapan berikutnya dalam doa selamat adalah salamatan fid din, afiatan fil jasada, ziyadatan fil ilmi, barakatan fi rizki, wa taubatan qabla al maut. Yang kelima itu rupa-rupanya permintaan kepada Allah supaya bisa sempat kita bertaubat sebelum wafat. Taubat sebelum wafat itu dahsyat. Bahkan yang diminta di dalam doa-doa terakhir jelang kita menunaikan akhir-akhir rakaat salat, didoakan di dalam sujud, ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala ta'atik wa dinik, tetapkan hati kami dalam taat dan juga dalam agama. Kemudian yang kedua, nas'aluka taubatan qabla al-maut, minta ya Allah agar kami dapat taubat sebelum wafat, taubatan qabla al-maut. Ini permintaan yang melekat di dalam setiap sujud kita. Kemudian yang berikut ini, salah satu doa sujud adalah meminta kepada Allah husnul khotimah. Tetapi dalam doa selamat, rincian-rincian tentang sekitar kematian lebih banyak ketimbang sekitar dunia. Nah, yang kelima tadi dikatakan taubatan qabla al-maut. Ya Allah, kami minta kepadamu bisa bertaubat sebelum wafat. Berikutnya, wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, kami minta pas nanti wafatnya kami dirahmati, disayang ya Allah. Rahmat-Mu yang kami harapkan. Sedangkan kami tiada daya, tiada guna, tidak bermakna, tidak bisa apa-apa kecuali dengan rahmat-Mu. Sesudah wafat, maghfiratan ba'dal maut. Kalau sudah kita meninggal, ya Allah kami minta ampunkan kami sesudah kami meninggal dunia. Nah, maka biasanya kalau terkait orang wafat kita katakan almarhum, orang yang dirahmati. Pas meninggalnya dia dapat rahmat Allah. Kemudian sesudah wafat, maghfirah yang diampuni Allah. Namun kita lebih biasanya
lebih mengerti, lebih mengenal, lebih tahu tentang kalimat almarhum yang dirahmati. Kembali kepada doa selamat, terkait kematian ada beberapa nanti yang terikat dan juga melekat. Taubatan qabla maut, taubat sebelum wafat, rahmatan indal maut, dirahmati ketika maut meninggal dunia, wa maghfiratan ba'dal maut, dan mendapatkan ampunan Allah sesudah kematian. Tetapi kembali lagi kepada masih sekitar maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakarat. Jadi lebih mendetail. Kalau tadi taubat sebelum wafat, dirahmati ketika wafat, diampuni sesudah wafat. Tetapi ya Allah, pas momen detik-detik sakaratul maut, mudahkan ya Allah. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Baru masuk berikutnya, wan najata minan nar wal afaina lisaba, dan diselamatkan dari api neraka, wal afaina lisaba, dan nanti kelak ketika pada mahsyar kami dihisab, diaudit. Banyak dosa kesalahan kami ya Allah, maafkan kami. Banyak kemaksiatan kami ya Allah, maafkan kami. Banyak hal-hal yang kami lalai dan alpa, kemudian tidak peduli selagi di dunia, maafkan kami ya Allah. Masya Allah, inilah indahnya doa selamat. Di dalamnya dikatakan dengan dahsyat betapa kita manusia makhluk yang tidak berdaya, betapa kita manusia mengharap ridha Allah semata, betapa dalam doa selamat yang utama adalah agama yang betul-betul ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam permintaan doa selamat adalah terkait dengan kematian, kemudahan di akhirat, dan juga hal-hal yang lainnya yang hanya kepada Allah kita minta rahmat. Maka ini sejalan dengan sabda Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, inna ahadakum la yadkhulahu amalul jannatu abada. Sesungguhnya kalian itu tidak ada yang amalnya menjadikannya masuk surga selama-lamanya. Para sahabat tentu kemudian penasaran, wala anta Rasulullah, tidak juga engkau Rasulullah, wala ana, tidak juga aku, illa ayyataghammadiyallahu rahmatan min fadlin, kecuali memang karena Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepadaku dan juga kelebihan-kelebihan kasih sayangnya. Bifadlin. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Kemudian juga nanti dalam doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni kami, rahmati kami. Maka senantiasalah mengharap rahmat Allah, bukan karena amal kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Ya Arhamar Rahimin. Muhasabah Ramadan kali ini mudah-mudahan bermakna dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.